Media sosial kita dibanjiri kabar duka dari saudara seiman dan jauh di sana. Kekejaman bercokol di tanah suci sejak berdekade silam. Palestina, tanah penuh keberkahan, mengapa selalu ditindas penjajahan? Nyawa-nyawa tak berdosa bergelimpangan. Penistaan tak berkesudahan, tidakkah menggugah kemanusiaan? Apa kita hanya bisa mendoakan selebihnya berdiam berhadap keajaiban? Atau bahkan apatis tak mau tahu, menuding yang giat mengabarkan adalah si lebay cari perhatian. Kalian, buka mata, baca, pahami dalam-dalam, sebarkan, sadarkan. Ini bukan sekedar konflik kemanusiaan, tapi memperjuangkan harkat martabat Islam agama kita sekalian. Mengenang sejarah pembentukan negara Israel mengharuskan kita mengenal Perang Dunia Pertama. Perang Dunia I bermulai dari pembunuhan Archduke Franz Ferdinand oleh golongan Serbia. Dia adalah putra mahkota Austria-Hungaria Empire. Pembunuhan tersebut kemudian membangkitkan gesekan antar etnis dan golongan di daratan Eropa yang memang sudah berkembang sejak berabad-abad lalu. Kemudian pada akhirnya menyebabkan pecahnya The Great War yang belakangan kita sebut sebagai Perang Dunia I. 1918, Perang Dunia I berakhir dan menyebabkan 4 kerajaan besar hancur. Kerajaan Jerman, Rusia, Austria-Hungaria Empire, dan terakhir adalah Kesultanan Turki Utsmani. Pertanyaan kita adalah, mengapa Turki Utsmani terlibat pada pertempuran kerajaan-kerajaan Eropa? Pada saat itu kekhalifahan Islam terakhir adalah Turki Utsmani atau yang kemudian sering disebut dengan Ottoman. Kesultanan Islam terakhir dan terlemah di mana sultan yang berkuasa tak lagi punya daya. Kekhalifahan sesungguhnya dikuasai oleh kaum elit muda Turki yang sangat akrab dengan kerajaan Jerman. Sejak tahun 1880, hubungan diplomatis yang romantis antara Utsmani dan Jerman terjalin karena Kesultanan Utsmani sangat bergantung pada bantuan teknologi Jerman. Hal inilah yang kemudian membuat keduanya membuat persetujuan rahasia antara Menteri Perang Ottoman dengan Kaisar Jerman yang disebut dengan Ottoman-Jerman Alliance pada Agustus 1914, tepat 4 bulan sebelum Perang Dunia I. Perjanjian ini dibuat tanpa persetujuan Sultan Mehmed V yang menjabat kala itu. Karena tidak punya pilihan, Sultan Mehmed V pun menyatakan seruan jihad melawan pasukan sekutu, yakni Inggris, Prancis, Rusia, dan Amerika pada bulan November 1914. Khilafah Utsmani terjebak mengikuti Perang Dunia Pertama yang berakhir pada kekalahan pihak Jerman dan Khilafah. Setelah itu, wilayah Khilafah dipecah menjadi negara-negara yang lebih kecil dan diserahkan kepengurusannya kepada Inggris dan Prancis selaku sekutu pemenang perang. Dari sinilah petaka kaum muslimin dimulai. Ada taktik politik licik yang dilancarkan Inggris di balik kemenangannya. Menghadapi Perang Dunia I, Inggris membuat perjanjian dengan kaum elit Yahudi Eropa untuk memohon dukungan dan dana dan juga akomodasi perang. Perlu kita ketahui bersama, kaum Yahudi Eropa kala itu merupakan para konglomerat yang kaya raya, sehingga imbalan yang mereka minta dari Inggris bukanlah harta, melainkan lahan untuk mereka mendirikan negara. Awalnya Inggris menawarkan Uganda, namun kaum elit tersebut menolak. Mereka hanya mau Yerusalem, tanah terjanji yang mereka impikan sejak lama. Menimbang kekuatan kaum muslimin dalam naungan Kesultanan Utsmani yang tak bisa dibilang mudah untuk ditaklukkan, Inggris kemudian merubah rencana dengan politik adu domba, menghancurkan Islam dari dalam, melancarkan perang saudara antar penguasa Arab dengan Kesultanan Utsmani. Saat itu, gubernur Mekah dan Madinah atau disebut daerah Hijaz adalah Syarif Hussein ibnu Ali. Ia adalah generasi Rasulullah ke-37 dari klan Hashimiyah yang telah menguasai Mekah selama 700 tahun. Syarif Hussein ibnu Ali mulai merasa gerah berada di bawah bayang-bayang Kesultanan Utsmaniyah yang mulai mengadopsi pemahaman modern. Ia sebagai generasi Rasulullah merasa lebih berhak menjadi khalifah atas tanah Arab. Dan Inggris sebagai lawan Ottoman di Perang Dunia I melihat hal itu dengan jeli. Inggris bersama Prancis menganggap penghapusan pengaruh Turki di Jazirah Arab sebagai keniscayaan jika ingin memperluas kekuasaan dan pengaruh di Timur Tengah. Peluang ini pun tidak disia-siakan oleh Inggris. Diutuslah Lawrence untuk menemui Syarif Hussein. Lewat Lawrence, Inggris menjanjikan sebagian besar wilayah Arab akan menjadi milik Syarif Hussein jika ia segera mengumumkan perlawanan terhadap Turki Ottoman. Inggris juga siap membantu dana perang dan persenjataan lengkap. Tak kurang dari 70.000 pound sterling digelontorkan kerajaan Inggris untuk mendanai pemberontakan tersebut. Tapi Inggris rupanya sudah menyiapkan strategi lain. Iming-iming untuk Syarif Hussein itu sebenarnya cuma akal bulus belaka supaya Inggris memperoleh tambahan kekuatan untuk melawan Turki Ottoman. Tahun 1916, tanpa sepengetahuan Syarif Hussein, Inggris menaikkan perjanjian Sykes-Picot dengan Perancis. Isinya, wilayah Arab nanti akan dibagi dua.
Inggris mendapatkan Irak, Yordania, dan Haifa yang kemudian dikenal dengan Israel, juga daerah sekitarnya. Sementara Perancis sendiri diberi Suriah dan Lebanon. Adapun sebagian besar wilayah Palestina akan berada dalam kontrol bersama. Selain itu, Inggris juga menandatangani perjanjian Balfour yang isinya memberikan hak penuh kepada Yahudi internasional untuk mendirikan negara Zionis di Palestina. Tak lama setelah itu, pada Desember 1922, Tiga Bangsa-Bangsa atau League of Nations, yaitu cikal bakal PBB hari ini, kemudian memberikan landasan yudisial yang lebih kuat bagi Inggris dengan memberikan mandat pengaturan wilayah Palestina yang kemudian dikenal sebagai Mandate for Palestine. Setelah itu, eksodus kaum Yahudi meningkat pesat. Sedikitnya 1,3 juta kaum Yahudi bermigrasi di seluruh dunia ke tanah Palestina. Sejak saat itu, kaum muslimin di Palestina menjadi stateless, tidak memiliki negara dan hak asasi manusia, diusir, dibunuh tanpa ada pembelaan dari siapapun. Puncaknya pada 29 November 1947, PBB mengumumkan persetujuan berdirinya negara Israel yang diamini oleh Amerika Serikat yang baru menjadi pemimpin dunia dengan memenangi Perang Dunia II. Keputusan PBB itu bahwa wilayah Israel yang meliputi 55% tanah Palestina yang diikuti dengan deklarasi pendirian negara Israel oleh Perdana Menteri pertama David Ben-Gurion yang kemudian segera melakukan pengusiran dan pembunuhan lebih besar lagi kepada kaum muslim di Palestina. Sekarang kita mengetahui bahwa Inggris adalah yang pertama kali memberikan jalan kepada Yahudi untuk masuk ke tanah Palestina dan membuat konflik lewat keputusan Liga Bangsa-Bangsa. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat melalui Persekutuan Bangsa-Bangsa memberi nyawa kepada negara Israel. Kedua negara inilah yang menjadi dalang di balik keberadaan Zionis Israel saat ini.